Kita mulai. Ya. Ini karena jam di depan saya itu mati ya, sehingga nanti sekiranya 4 menit atau 2 menit sebelum waktu berakhir tolong diingatkan ya. Boleh dehem gitu ya. Berarti itu menunjukkan waktunya mau habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian malam Rabu Pasolatan malam hari ini terlebih dahulu bersama membaca syahadat, ikrar dan doa hendak belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak, adik-adik jamaah kajian malam Rabu Pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 Blondong rahimakumullah. Alhamdulillah Allah perkenankan kita bisa hadir di Masjid Nurul Huda 19 Blondong ini untuk sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan tholabul ilmi bab pasolatan. Di samping kita juga mensyukuri nikmat-nikmat Allah lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Duduk selonjoran itu nikmat, sandaran selonjoran. Nah, kalau imam sawu sufufakum, rapatkan barisan. Kalau dalam pengajian bukan rapatkan mata. Kalau rapatkan mata nanti saya ngomong sendirian. Oke. Jadi nikmat Allah itu sangat banyak ya. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu, tidak bisa kita hitung berapa jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi ada orang itu dia bersyukur manakala dia mendapatkan kebahagiaan berupa materi, tetapi dia hampir tidak bersyukur ketika diuji dalam hal kekurangan atau kesempitan rezeki. Maka berbahagialah karena bisa bersyukur ya, bukan karena bersyukur lantaran bahagia. Nah, ini bahagia juga ada anak muda sehingga bisa gotong minumannya ya. Bayangkan kalau ibu-ibu semua itu abot isi 48 itu ya, atau berapa itu ya. Jadi kalau dengan ibu-ibu geser-geser gak kuat. Oke, sholawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang memberikan teladan kepada kita, di antaranya perilaku atau kaifiat untuk sholat. Berulang-ulang saya tegaskan, kita memang tidak sejaman dengan Rasulullah SAW. Kita juga tidak bisa melihat secara fisik
tetapi bersyukurlah ada yang ditinggalkan oleh beliau, yakni berupa hadis-hadis. Ada para sahabat, ada para tabi'in, tabi'in, kemudian para ulama yang meneruskan ajaran-ajaran Islam dari Rasulullah SAW hingga akhirnya masuk ke gelondong ini, bisa dengan kita semua terima lalu mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga wajar apabila nanti ada perselisihan, ada perbedaan atau ikhtilaf. Bisa jadi sumbernya sama, tetapi ketika diterima oleh seseorang dengan orang lain, penerimaannya berbeda. Apalagi nanti disesuaikan dengan keadaan secara geografis ya, ataupun budaya masing-masing. Kalau poinnya adalah shollu ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, yang kritis, lagi mana mau niru Nabi? Wong aku nggak pernah melihat Nabi. Nah, lewat hadis-hadis. Bersyukurlah Allah takdirkan sehingga ada para ulama hadis, ulama-ulama yang bersikukuh, yang untuk mendapatkan satu hadis, ya bagaimana Imam Bukhari, kemudian dan imam-imam hadis lainnya itu memperjuangkan supaya mendapatkan hadis yang sahih terutama. Makanya antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim itu akan ada perbedaan. Kalau Imam Bukhari harus benar-benar sampai kepada Rasul SAW. Jadi dikejar, ini dari siapa itu didatangi. Sedangkan Muslim, riwayat Muslim agak longgar. Kemudian para ulama hadis yang lainnya. Nah, meski demikian kita tidak boleh hanya memilih yang paling mudah, yang paling gampang diambil, terus yang merasa tidak sanggup, tidak mampu ditinggalkan. Maka malam hari ini pertemuan ke 266 hari Selasa tanggal 5 Mei 2026. Judulnya, mengapa wanita haid tidak boleh sholat, tidak boleh mengqadha sholat, tetapi harus mengqadha puasa Ramadan. Kan kemarin begitu ya pertanyaan dari Pak Haji Kasilan. Kenapa kok perempuan yang haid nek sholat nggak boleh? Iya. Tapi kok nggak diganti, nggak diqadha? Beda dengan halnya ketika wanita atau perempuan haid ketika bulan puasa, dia tidak boleh puasa tapi harus menggantinya di hari lain setelah Ramadan. Nah, ini pertanyaan sepertinya sepele tapi mendasar. Siapa tahu ada orang yang memang keingintahuannya tinggi, atau ada orang yang awal-awal masuk Islam, mengenal Islam dan penasaran kenapa demikian. Hadirin rahimakumullah, ini sebagai penegasan dulu di awal ya, bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW itu tidak semuanya harus dijabarkan secara logika atau rasional kita atau budaya kita, tetapi termasuk yang tadi disampaikan, kita manut apa yang diperintahkan Allah melalui Rasulnya, itu termasuk bagian dari ta'abudi, perkara ta'abudi, yakni untuk mengikuti ketetapan syariat. Jadi tidak semuanya ajaran-ajaran Islam itu kita bisa jelaskan secara logika, kemudian budaya kita, nalar kita menyesuaikan kondisi hidup di wilayah kita. Tidak semuanya. Ada sebagian yang perspektif kesehatan, ada yang perspektif hukum dan lain-lain. Misalnya ini, ada orang yang ketika gerakan ruku, gerakan sujud ditinjau dari segi medisnya. Bagaimana ketika duduk di antara dua sujud, bagaimana ketika duduk tahiyat akhir. Ada yang meninjaunya dari segi kesehatan. Atau ada orang
yang secara khusus meneliti pengaruh dari sholat malam, sholat tahajud untuk kesehatan. Bahkan ada buku tebal itu ya, lumayan. Kalau tidak salah, pokoknya isinya itu dengan sholat tahajud penyakit jantungnya itu bisa sembuh. Ini juga harus diklarifikasi bahwa sholat itu bukan untuk menyembuhkan penyakit, bukan. Ya, itu adalah bonus dari apa yang kita lakukan ketika sholat. Gerakan takbir, kemudian berdirinya, rukuknya, iktidalnya, sujud, duduk dan terus sujud, terus sampai salam. Kita tidak usah tahu secara ilmiahnya, secara medisnya, tidak usah tahu, nggak apa-apa. Kita ikuti saja. Kenapa kalau ruku harus lurus punggungnya? Ketika iktidal tangannya harus berdiri tegak. Ya, adapun kita, maka kita tahu itu dari ajaran Rasul, dari hadis. Tidak perlu tahu dari segi medisnya. Tidak usah tahu juga nggak apa-apa, nggak tahu pun jenengan nggak apa-apa. Kalaupun tadi disebutkan kok bisa sholat malam berpengaruh terhadap kesehatan, itu imbasnya, bonusnya. Catatannya jangan sampai kita itu sholat semata-mata untuk mendapatkan kesehatan. Aku pengen sehat makanya aku sholat. Salah kalau gitu. Sholat kita itu lillahi ta'ala. Sekiranya dengan kita rutin sholat, berjalan kita ke masjid, lalu badan atau kaki kita jadi sehat, itu bonus. Tapi jangan diniatkan saya ke masjid, saya mau sehat makanya saya kalau ke masjid jalan kaki. Nah, berarti niatnya sudah bukan karena Allah. Saya ke masjid dengan jalan kaki untuk ibadah kepada Allah. Meskipun secara medis ya kesehatan jalan kaki itu bagus, iya. Lebih bagus mana coba dibandingkan dengan dasar dari Rasul, hadis Nabi Muhammad SAW. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapus dosa. Dibandingkan dengan kakinya sehat, tetapi dosanya numpuk, tetapi derajatnya tidak mulia di depan orang, apalagi di depan Allah. Maka kita niatkan jalan kakinya kita ke masjid itu semata-mata karena Allah untuk menunaikan ibadah sholat. Perkara kesininya pakai jalan kaki, naik motor, naik sepeda, atau bawa kendaraan yang lain, itu hanya wasilah. Oke, kita kembali lagi ke sini. Pertanyaannya, mengapa wanita haid tidak qada sholat tetapi qada puasa? Artinya mengganti. Nah, sebagai catatan lagi bahwa tidak ada qada untuk sholat kecuali dengan sholat tersebut. Orang yang lupa dia belum sholat, orang yang ketiduran dia belum sholat, padahal waktu sholat sudah tiba, dia bangun ketika sudah waktu sholat berlalu, tidak ada pengganti selain dia harus sholat. Nah, saya jelaskan lebih rincinya. Seseorang tidur jam 11, lalu dia jam 11 siang bangun jam setengah 4, dia belum sholat duhur. Manakala dia bangun, maka dia utamakan sholat duhur dulu, kemudian sholat asar. Jangan udah setengah 4 berarti sholat duhur ke Selasa. Lah kenapa sudah lewat? Bukan, nanti aku mau sedekah aja, misalnya 1000 dinar misalnya. Enggak bisa. Pengganti sholat itu adalah sholat, bukan yang lain. Bagaimana kalau lupa? Misalnya ini lupanya yang normal ya, bukan lupa yang karena kesibukan duniawi, misalnya nonton bola gitu ya, bela-belain jam 3 mulai nih sampai jam 5 ada perpanjangan waktu, bablas sampai maghrib, pas maghrib selesai, urung sholat asar. Nah, berarti itu bukan yang lupanya yang kurang jos ya, itu mah bela-belain bal-balan ya. Jadi lupanya memang karena siapa tahu karena kesibukan atau faktor manusia ya, alami, natural lupa. Maka manakala dia ingat
dia harus segera sholat. Bagaimana kalau perempuan yang haid? Kok sholatnya tidak usah? Hadirakumullah, inilah yang tadi saya sampaikan bahwa kita itu manut dengan dasar agama, yakni dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mengenai dilarangnya atau tidak bolehnya seseorang sholat dan berpuasa ketika haid, ini untuk perempuan ya, laki-laki ada yang haid? Saya juga keluar darah ya. Oh ternyata bisul ya. Bukan. Oh mencret ya. Ya kalau perempuan menstruasi, kalau laki-laki men ya. Ya kan kalau laki-laki kan men, bahasa Inggrisnya laki-laki itu men ya. Menstruasi itu head kalau bahasa agamanya. Ini hadis riwayat Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ma balul haidi taqdis saum wala taqdis shalah. Qalat kana yusibuna dzalik. Fa nu'maru bi qada'is saum wala nu'maru bi qada'is shalah. Ini Siti Aisyah itu ditanya, mengapa seorang wanita ketika haid mengqada puasa dan tidak mengqada salat? Lalu Siti Aisyah menjawab, kami dulu mengalami haid, lalu kami diperintahkan oleh Rasul ya mengqada puasa dan tidak diperintahkan mengqada salat. Jadi pertanyaan yang diajukan oleh temannya Pak Haji Kasilan itu sudah pernah ditanyakan juga oleh perempuan pada masa Nabi, pada Siti Aisyah. Jadi kita itu bersyukur hidup jauh sebelum setelah Rasul, sehingga apa? Ilmu-ilmunya masalah-masalah yang kita alami itu aslinya sudah pernah kejadian di masa lalu. Kita bisa belajar dari orang-orang yang sudah mendahului kita, dari orang-orang sebelum kita. Masalah apa coba? Apa saja itu dulu juga pernah kejadian. Stres, stres kan dulu nggak ada stres, ada. Cuma namanya bukan stres ya. Yang pokoknya itu akan berulang ya. Bersyukurlah kita itu hidup di masa atau di zaman yang kita itu ada masalah, kemudian bisa mencari solusinya, membuka ibaratnya file-file orang-orang dahulu. Kalau bahasa orang tua kan apa? Niteni ya. Jadi mengamati kejadian-kejadian ini kalau gini itu aslinya itu karena belajar mengamati dari masa lalu. Nah, bersyukurlah sekali lagi kita itu hidup di zaman yang sudah enak ini. Kalau ada masalah, para ulama sudah mengklasifikasikan ini masalah apa itu sudah ada. Kembali ke sini bahwa perempuan ketika haid secara jelas menurut hadis riwayat Muslim dari Siti Aisyah tidak boleh sholat dan harus mengqada puasa. Sudah nggak bisa ditolak. Itu sudah ketentuan. Ini yang tadi maksud dengan ta'abudi itu. Kita mempraktekkan, kita mengikuti apa yang ditetapkan oleh syariat. Kalau gitu tertutup ya? Bukan tertutup. Itulah yang ketetapan dari Allah. Melalui Rasul dijelaskan lewat Siti Aisyah, kalau dulu Siti Aisyah pun mengalami haid, lalu apa? Diperintahkan untuk mengqada puasa, yakni puasa wajib di bulan Ramadan, lalu tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Itu jelas dasarnya itu dari hadis riwayat Muslim di bab Toharoh. Kalau mau Bapak Ibu mau mempelajari lebih jauh hadis-hadis, kalau mau hadis-hadisnya ya di bab Toharoh. Jadi sebelum salat. Jadi ada perintah Nabi Muhammad SAW untuk mengqada puasa dan tidak mengqada salat. Nanti akan dijelaskan kenapa kayaknya nggak adil. Nah, nanti akan kami jelaskan ulang. Lalu itu pendapat itu dari dasar dalil ya. Kemudian disebutkan juga hadis riwayat Bukhari, ya Muslim juga ada
saya kutip singkatnya saja. Alaisa idza hadas lam tusalli wa lam tasumma. Bukankah wanita jika haid tidak sholat dan tidak berpuasa? Ini kalimat retorik ya, pertanyaan yang aslinya itu yang tanya udah tahu jawabannya. Untuk menguatkan ya, alaisa itu mirip dalam surat apa namanya teh? Atin terakhir kan, alaisallahu biahkamil hakimin. Apa enggak ada lagi yang bisa menentukan kebijakan itu selain Allah? Itu jadi kalau bahasa disingkatnya itu bahwa wanita haid itu tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Tuh, tetapi dalam kalimat bukankah wanita haid itu jika haid tidak puasa dan tidak sholat? Nah, jadi dibentuk kalimat pertanyaan. Ini untuk mengingatkan. Kemudian dasar yang ketiga itu ijma atau kesepakatan ulama. Ini kesepakatan seluruh ulama ya. Kalau dikaitkan dengan mazhab, yang 4 mazhab terutama itu sepakat bahwa tidak ada perselisihan atau perbedaan bahwa wanita haid itu mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Itu sudah ijma, sudah kesepakatannya para ulama. Secara umum ya, jadi yang 4 mazhab terutama itu menyatakan demikian. Jadi tidak ada satu mazhab pun yang berbeda pendapat. Nah, berbeda kalau misalnya kaitannya ini, misalnya ini perempuan yang haid boleh tidak boleh tidak memegang mushaf Al-Qur'an. Mushaf Al-Qur'an. Terus wanita haid boleh tidak masuk ke masjid. Nah, itu kalau ulama yang 4 itu berselisih atau berbeda pendapat. Ada yang tidak boleh memegang mushaf Al-Qur'an, la yamassu illal mutahharun ya. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci. Nah, orang haid itu dianggap tidak suci karena dia kotor ya. Ketika masjid pun demikian. Kalau ulama-ulama fikih di kitab-kitab salaf itu kan khawatir kalau ada darah yang netes, darah haid yang netes di tempat sholat. Kalau sekarang kan ya sudah ada pelindung ya, pembalut supaya tidak netes ketika di masjid misalnya. Tapi kalau ada yang maksa mau ke masjid mau begitu ya silakan aja, dan kita tidak bisa melarangnya karena memang berselisih. Itu maksud saya, kalau dalam hal wanita haid itu tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa itu sepakat semua. Tetapi ketika perempuan atau wanita haid itu boleh atau boleh membaca boleh memegang mushaf, ada yang juga tidak boleh memegang mushaf Al-Qur'an, itu perselisihan atau ikhtilaf. Nah, jenengan mau pilih yang mana? Contoh lainnya misalnya saya udah laki-laki, saya punya wudu, istri saya punya wudu, lalu bersentuhan. Misalnya Imam Syafi'iyah kan itu tidak boleh membatalkan wudu. Tapi imam yang lain enggak apa-apa selama tidak menimbulkan syahwat atau tidak sengaja. Tergantung mana yang disentuh kan gitu. Tergantung mana yang disentuh. Ya, yang bersentuhan kulit artinya tidak ada penghalang dari kulit ya. Oke, itu kalau itu berbeda pendapat ya. Ya banyak itu dalam hal taharah, dalam salat pun demikian. Kan berulang-ulang nih, dalam salat misalnya ada yang memakai Allahu Akbar kabiro, ada yang membaca Allahumma ba'id baini, ada yang subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, ada yang subhana rabbiyal azim, ada yang subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ya, itu beragam, tapi semua dua-duanya betul ada dasarnya. Oke, kemudian saya juga beberapa mengutip dari pendapat Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah ya, karena yang kitabnya saya ada gitu ya. Itu juga sepakat mengenai ini. Misalnya pendapat Imam An-Nawawi, wanita haid itu haram sholat dan puasa, wajib qada puasa,
tidak sholat. Kemudian Ibnu Taimiyah juga sama. Puasa berkaitan dengan kondisi tubuh. Kalau haid menyebabkan kelemahan fisik atau karena keluarnya darah, maka puasa ditunda agar dilakukan dalam kondisi optimal. Ini kaitan dengan puasa. Tapi kalau untuk sholat, ya nanti di sini ada ilustrasi. Ibu-ibu sholat itu dalam sehari berapa kali? Sholat wajib maksudnya. Halo ibu-ibu. Mungkin sudah pada ngantuk ini. Sholat wajib itu dalam sehari sewaktu ada berapa kali? 5. Kalau dibuat rakaat satu hari ada berapa rakaat? 17. Ini mah cari yang umum. Jenengan misalnya pas haid itu intervalnya berapa hari sampai berapa hari? Paling cepat berapa hari? Bapak ibu-ibu ini. Wah, ibu-ibu ngerti. Oh, jangan-jangan yang makain pembalut ya. Oke. Pak Yanto memang tahu aja masalah ibu-ibu ya. Jadi minimal 5 hari ya. Biasanya ini yang umum loh ya, bukan yang ada kendala. Kalau 7 berarti 5 sampai 7 ya. Ya sudah, kita ambil yang 6 aja lah, 6 ya. Yang tengah-tengah antara 5 dan 7 itu 6. Kalau 6 hari jenengan harus ganti sholat yang 5 waktu itu, berarti jenengan harus mengganti berapa kali? 6 kali 5 30 ya, 30 kali. Itu kalau dalam waktunya. Kalau dibuat rakaat 17 dikali 6 102 rakaat. Jadi begitu hari ke-7 selesai, kemudian sudah bersih haidnya, sudah berhenti, kemudian jenengan mandi besar, kembali suci, lalu jenengan harus sholat 102 rakaat. Kira-kira mampu boten? Nah itulah makanya bersyukurlah untuk bab sholat jenengan itu tidak pas lagi haid ini bapak-bapak nggak haid ya. Untuk ibu-ibu yang haid bersyukurlah bahwa ketika haid tidak diwajibkan sholat dan tidak diwajibkan untuk mengkodok sholat. Bayangkan kan tadi misalnya harus mengkodok sholat berarti 5 waktu. Misalnya ada 6 hari haidnya, 5 kali 6 30 waktu. Begitu jenengan suci langsung sholat 30 kali. Kalau dijadikan rakaat 30 kali berapa tuh? 17 kali 6. Ya, karena 17 rakaat kan sehari, 6-nya 6 hari. Ketemu jadi 102. 102 apa 112? 17 kali 6. Iya, benar ya 102 ya. 102 rakaat. Tapi beda dengan manakala puasa. Puasa di bulan Ramadan. Ini biar gampang. Ramadan itu berapa hari? Anggap 30. Ini yang ini ya, 30 hari. Misalnya haidnya itu 6 hari. Berarti jenengan ganti sebanyak 6 hari itu selain di bulan Ramadan. Kan bisa tuh setiap bulan sekali. Misalnya bulan Syawal 1, bulan Zulqa'dah 1, bulan Dzulhijjah 1, bulan Muharram 1, terus bulan Safar 1, bulan Rabiul Awal 1. Kan pas. Itu tidak menyusahkan, tidak memberatkan ibu-ibu. Ya. Kalau puasa Ramadan. Nah, coba bayangkan kalau pas puasa sholat diganti harus digodok, maka tadi akan memberatkan. Bapak banget, ibu-ibu pas haid ora sholat apalagi hari Sabtu, hari Ahad, libur sholat juga. Nah, biasanya ini lagi menyindir yang di rumah ini kayaknya nih ya. Kalau pas lagi palang merah hari Sabtu, biasanya bangun 4:30 atau jam 4. Maka bangun pun berpengaruh. Jam 6
atau setengah 6, kecuali kalau janjian mau jalan-jalan. Oh, berarti kalau begitu ini tidak semua ibu-ibu ya. Maksud saya ada juga ibu-ibu tuh yang meskipun dia haid tetap aja bangun pagi ya, cuma tidak sholat subuh maksud saya, tapi mengerjakan yang lain. Hadirin, inilah jadi alasan-alasannya kenapa kok harus mengkodok sholat, harus mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat, demikian ya untuk ibu-ibu. Gimana? Baca Al-Quran boleh. Jenengan mau baca 30 juz Al-Quran tanpa memegang silahkan. Ya, ibu-ibu yang sedang haid baca Al-Quran, baca sholawat silahkan. Ya, tidak dilarang ya. Mau jenengan baca sambil nyapu baca Al-Quran loh ya. Ya, baca Al-Quran. Ini saya sedang pegang itu. Makanya tadi sampaikan kalau ketika haid perempuan lalu memegang dan membaca mushaf Al-Quran, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan ya. Terus gimana tuh? Ya sudah kalau gitu jenengan kan sekarang pilih yang mana. Kalau memang lebih aman gampangannya ya sudah nggak usah pegang Al-Quran kan nggak apa-apa kan. Kalau sudah hafal, saya kan belum hafal Al-Quran, Al-Fatihah hafal, ya sudah baca Al-Fatihah aja yang banyak ya. Dari anaknya gimana itu? Bapaknya kompas ini kan nggak masuk, ibunya yang bisa gitu. Boleh nggak gitu? Oh iya, poin darurat gitu ya. Ya nanti gimana caranya supaya anak itu yang membukakan Al-Qurannya ya. Kalau memang meyakini bahwa memegang Al-Quran itu ketika haid tidak boleh ya. Itu ikhtilaf ya. Kemudian mengenai puasa juga ya, tadi disampaikan kalau puasa itu kan jumlahnya relatif sedikit ya. Jadi kalau 6 hari itu bisa dibayar selama 6 bulan. Maksudnya 1 bulan 1 kan selama 6 bulan bisa lunas dikodok kodok puasanya. Ya bersyukurlah. Jadi Ramadan 1 bulan Ramadan yang 1 bulan dalam setahun, misalnya haidnya rata-rata 6, itu masih ringan, masih bisa diganti di hari-hari pada bulan selain Ramadan. Ya, tapi jangan sampai pas hari-hari yang diharamkan berpuasa. Hari apa saja? Hari tasyrik. Terus apa lagi? Hari idnya itu ya. Hari Idul Fitri, hari tasyrik, terus Idul Adha. Ada lagi? Sudah ya. Jadi kalau pas hari Idul Adha maupun Idul Fitri tidak boleh berpuasa. Cuma masalahnya kayak kemarin di Indonesia, gimana ini? Sudah itu ikhtilaf. Yang misalnya mulainya puasa hari Rabu, terus selesainya kan akhirnya apa hari kemarin tuh? Jumat ya, Jumatnya Lebaran. Terus ada orang yang mulainya hari Kamis, Jumat masih puasa. Weh nggak sah karena apa? Sudah mendengar takbir, sudah nggak usah dibikin masalah. Karena dia startnya beda, karena meyakini dengan ru'yat itu, nggak apa-apa, biasa aja yang nggak usah dibikin masalah ya. Itu beragam. Yang Idul Adha kemungkinan juga berbeda ya. Rebo tanggal 27 dengan bisa jadi loh ya, Rebo tanggal Kamis 28 Mei. Ya, nanti untuk sholat Idul Adhanya ini aja ya. Pokoknya jenengan mantap yang mana, karena dua-duanya menggunakan dasar yang kuat. Atau dengan kata lain bahwa sholat dengan puasa itu kalau dibandingkan ya, sholat itu kan ibaratnya ibadah harian. Ibadah harian kan rutin, yaumiyah itu dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 itu yaumiyah itu. Kalau puasa Ramadan itu ibaratnya puasa tahunan. Setahun sebulan. Sudah full sebulan. Yang sisanya itu enggak wajib. Makanya dari sifatnya kalau sholat itu berulang, sedangkan puasa itu tidak berulang.
Ramadan kan hanya 1 kali. Apa ada Ramadan jilid 2? Kan tidak ada. Kalau sholat tiap hari, Ahad ya ono sholat, Senin ya ono sholat, Rebo ya sholat, Kamis ya ono sholat, Jumat ya ono sholat, Setu ya ono sholat. Yo, gimana? Oh iya, ya itu karena beragam ya. Untuk sholat Id bisa 2 kali ya. Lah ini yang bagaimana kalau sholat Idnya 2 kali misalnya? Lah kenapa? Ben ento pahala misalnya. Yang itu karena tidak ada sholat Idul Adha dilakukan sebanyak 2 kali untuk 1 orang misalnya. Jumatnya melu sholat Idul Adha di lapangan sini. Misalnya pas begitu mudik hari Sabtu di situ baru sholat Idul Adha terus melu meneh isin karo mertua misalnya ya enggak tetap satu ya di hari Jumat itu ya sama saya juga ya kemarin saya di keluarga saya aja yang lainnya hari Sabtu saya Jumat sudah batal sudah makan yang lainnya masih pada puasa ya biasa-biasa aja ya enjoy aja. Kata bapak mertua, Mas Ud mau sholat di mana? Malah disarankan pilih yang mana, mau masjid sana atau yang di tetangga kampung. Ya pokoknya yang paling nyaman. Maksud nyaman itu kan nggak enak juga kalau yang lain kok ikut pemerintah, saya utuk. Beda sendiri ya. Ya menghargai. Berangkat sholat Idnya beda ya dengan di anggota keluarga. Nggak apa-apa normal-normal aja ya. Nggak ada perceraian gara-gara ini pilih yang Jumat atau yang Sabtu kan nggak ada ya. Malah enak saya ya bisa mencicipi kue-kue yang dibikin oleh adik ipar. Udah, oh ya udah habis nih. Sudah. Dah gitu aja ibu-ibu. Jadi kalau dikatakan tidak adil, sebenarnya itu sudah adil, itu keringanan, rukhsah untuk ibu-ibu. Tadi secara sederhananya ya, mirip seperti orang yang sakit. Misal mohon maaf ini ya, ada orang yang sholat itu kan kalau bisa berdiri untuk sholat. Tetapi kalau yang sakit kan tidak harus berdiri, artinya boleh. Nah itulah disebut dengan rukhsah keringanan. Jadi bukan berarti yang perempuan itu enak banget, nggak adil kalau gitu. Tetap karena adil itu bukan berarti harus sama. Ibu-ibu head terus orang sholat, bapak-bapak nggak sholatnya gimana? Pas lagi apa misalnya? Ya nggak usah menuntut demikian. Jadi adil itu tidak harus sama ya. Seperti halnya tadi sholat pun yang bisa berdiri ya berdiri, kalau enggak ya sambil duduk atau sambil berbaring. Bukan sambil tidur ya, sambil berbaring. Cukup, silahkan bertanya untuk minggu depan. Minggu depan mungkin saya agak terlambat ya datangnya. Untuk Selasa minggu depan insya Allah karena di Sleman dulu. Ada pertanyaan? Monggo Bu Atira ya. Saya mau tanya, saya sendiri juga itu kalau sholat, saya tuh sholatnya di rumah sama Pak Desar nggih. Nggih. Ya terima kasih. Secara umum yang lebih utama adalah di masjid. Sedangkan untuk perempuan, apalagi yang minta suaminya sholat berjamaah di rumah, ikuti ajakan suami. Ya, karena suaminya memang ada masalah, ada kendala dengan datang ke masjid. Sholat berjamaah. Tidak boleh sholat berjamaah ya kecuali untuk sholat fardu ya untuk laki-laki ya di rumah itu. Ya karena kondisi ya. Mudah-mudahan Pak Desar segera sehat bisa kembali ke masjid ya berjamaah di Masjid Huda 19 Glondong ini. Cukup? Guys. Alhamdulillah, mari kita akhiri dengan bersama membaca doa kafaratul majelis.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.